ternyata dia pernah speak up ya, pernah ngomong nih apa awal mula dia kenapa mati ataupun meninggal nih, terus kenapa suka sama gua. Dia pernah speak up, dia bilang gini, dia itu speak up atau pernah bilang gitu melalui perantara teman kita Jar. Ya, kenapa dia mati? Kenapa bisa suka sama iya, lu? kenapa dia suka sama gua. Jadi ceritanya pas dia ngerasukin tubuh ataupun raga teman kita ini Jar, si Devi, dia bilang gini katanya juga, aku tuh suka sama kamu. Lah gitu loh, gua mau Gak apa-apa, ngobrol aja. kayak dia bilang kayak, aku tuh suka sama kamu karena dulu calon suami aku tuh mirip kamu. Karena calon suaminya dulu sebelum meninggal mirip sama lu. Iya, dia bilang gitu. Kayak ngomongnya kan, Oke. tahu sendiri kan lu kalau setan apalagi wujud atau perumpamannya cewek itu pasti dia ngomongnya pelan ya. Ya, lembut, lemah lembut. ya. Oke, terus, Beda lagi. terus. Nah, gue ini apa sih sambil nge-cosplayin dia ngomong ya. Iya. Gitu kayak kamu tuh Geseran ke shoulder kelihatan. ya, jadi kayak dia bilang gini, kamu tuh mirip sama calon suami aku dulunya. Terus. Nah, tapi aku sama dia nggak jadi karena restu orang tua katanya gitu. Oke, posisinya gini, dia punya calon suami sendiri ataupun pilihan dia, tapi orang tuanya ini punya Pilihan lain. Pilihan lain atau Dijodohin. udah dijodohin. Nah, dia bilang ke gini, dia punya pasangan, tapi orang tuanya ini nggak setuju. Kemudian pengen ngejodohin dia sama pilihan orang tuanya. Pilihan orang tuanya ini nggak disukain sama si cewek ini. Nah, dia inilah dipaksa supaya mau, Supaya nikah sama cowok pilihan orang tuanya ini. Oke, terus? Dia tetap kekeh nggak mau gitu. Alhasil dia kabur. Posisinya itu kan zaman dulu banget Jar. Ini bukan kita bicara tahun 2000 ataupun tahun, udah mungkin ratusan tahun kebelakang. iya, pokoknya sebelum di ataupun di Kabupaten Tangerang ini tuh apa sih namanya? Ada terjadi bangunan. sebelum ada bangunan gede atau apa gitu. Iya, pokoknya sih gitulah. Dia kabur, kemudian dikejar lah sama orang tuanya ini, sama calon suami, bukan calon suaminya, calon suami pilihan orang tuanya. Dikejar juga karena emang ngerasa si cowoknya juga mau, karena emang si cewek ini cantik ya. Anaknya ini cantik gitu. Nah, si cowok ataupun pasangan yang dia idamkan ataupun pasangan pilihan dia ini tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Karena kan gimana, cowok kalau udah dihalang restu orang tua pasti udah nyerah gitu. Oke, terus Dikejar-kejar lah dia, tiba di suatu tebing gitu, tebing yang tinggi. Dia udah stuck di situ. Posisinya dia udah di sini. Kalau dia kesana lagi itu udah jurang banget. Dia udah jurang, dan kalau balik lagi itu udah ada orang tua sama yang udah pasti ketangkep. Iya. Dia bingung, dia udah pasrah, dia nggak mau, pokoknya udah nggak mau. Alhasil dia apa ya? Loncat atau menjatuhkan diri ke jurang tersebut. Bunuh diri gara-gara hal itu. Dah dari situlah dia ngelihat gua tuh kalau di musola itu ngingetin dia sama masa lalunya, sama si laki-laki pas dia hidup ya. Pas dia hidup, ingat sama laki-laki yang dulu pilihan dia pribadi. Iya, betul. Nah, disitulah gitu. Jadi nggak semerta-merta ada setan ataupun ada makhluk halus nih perempuan terus tiba-tiba ngeliat gue langsung suka gitu. Enggak, cuma dia karena mungkin cara mirip. Iya, karena mirip sifat sama wajahnya juga, katanya dia bilang mirip, makanya dia suka. Cuma gue merasa ini bukan salah satu alasan ya. Lu ngeganggu teman-teman gue gitu. Iya, betul. Soalnya kan ya lu kalau emang suka ya udah suka aja, ngagumin dari jarak jauh, nggak usah sampai lu ganggu gini. Iya, lagian beda juga. Ya, ada lagi alasan dia. Apa? Alasan dia karena kalau emang nggak gini caranya, gue nggak akan ngerespon ataupun nggak akan ngedengerin dia gitu. Dan nggak bakal kenotis lu. Iya, nggak kenotis gitu. Gimang juga. Gitu, jadi kayak dia protektif gue gitu dari jauh. Jadi cewek jangan deket sama gue lah. Gitu. Jangan deket sama gue. Karena lu punya gue, mungkin gitu kali. Iya, padahal ya nggak bisa, iyalah, nggak bisa bersama juga kan, beda. Aduh, jangan sampai ya, jangan sampai kita punya hubungan sama makhluk halus lah. Iya. Terus ada lagi nih Jar, kisahnya
ini teman Masih kita. nyambung nih? Masih nyambung lagi. Oke. Kirain gue itu udah kelar gitu, dia beres lah, clear. Karena dia bahasanya udah klarifikasi gitu. Iya. Ternyata masih ada lagi. Oke. Jadi dia kemana-mana itu ngikutin gue aja Jar, ternyata. Oh, jadi bukan diem di musola itu aja Iya. di pinggir kebunnya. Bukan. Jadi ketika lu di rumah jalan-jalan kemana pun dia ngikutin, mantau loh. Ngikutin, dia mantau. Oke, terus- Posisinya pernah ya kita ataupun gua nih sama teman-teman kelas gua itu ngejenguk temen gua si Mila ini yang sensitif nih. Iya. Posisinya dia sakit. Posisinya dia sakit. Dia sakit. Gua pokoknya banyak lah, gua, kemudian ada si Irfan nih. Teman-teman kelas. Teman-teman kelas lah banyak. Pokoknya ada 10 atau 15 orang tuh. Datang ke rumahnya ngejenguk, ya posisinya ngejenguk gimana sih, kita bawa buah, bawa Iya, bingkisan layaknya lah. orang menjenguk. Iya, kita tanya kenapanya, mungkin karena emang kelelahan, capek gitu. Posisinya udah kelar, ngobrol-ngobrol, gua udah ngobrol juga ke dalam ke orang tuanya, terus gua keluar istirahat, maksudnya di luar rumahnya gitu. Yang di dalam masih teman-teman kelas kita yang perempuan masih support ataupun masih apa ya, asupan gitulah. Ya, ngasih support semangat lah buat cepat sembuh. Nah, udah tuh posisinya udah sore, kita mau pulang. Itu posisinya hari Sabtu Jar. Sabtu. Posisinya hari Sabtu. Pokoknya kan kita libur sekolah kan Sabtu Minggu tuh. Iya. Sabtu sore kita udah pulang, kita pamit lah sama mereka, sama tuan rumah, sama si Mila, sama orang tuanya ini, dan malam harinya ternyata kayak gue udah kelar gitu nih urusannya. Ternyata gue dapat telepon nih dari nomor yang nggak dikenal. Gue angkat lah. Sebelum gue angkat nih, bukan gue angkat dulu nih, gue nggak angkat. Bertanya-tanya ini siapa? Iya, ini gitu. siapa? Terus dia WA nih, spam WA ke gua kayak ini A Mukti ya, katanya juga temennya Mila yang tadi ngejenguk, katanya juga. Iya A, gua ngomong nih di WA, gua balas, iya A, ini loh apa sih namanya, yang ngikutinnya masih di sini, kata dia. Gue bingung nih di sini, yang ngikutinnya masih di sini, kata gue. Yang ngikutin gue siapa? Oh, gue langsung mikir, wah, Langsung connect tuh. wah ini pasti kerjanya si Aisyah ini nih, kata gue tuh. Waduh. Terus dia bilang, yaudah terus gimana dong, bisa nggak kesini dulu, katanya juga. Oke, hari Sabtunya lu jam 5 pulang ngejenguk, malamnya lu berangkat lagi ke sono. Iya. Jam berapa tuh? Itu posisinya gue jam 11 malam. Jam 11 malam. Iya, jam 11 malam gue datang nih nemuin dia. Tapi gue bilang, nanti dulu ya, ngurusin yang di rumah dulu, kata gue itu. Ya udah nih. Pokoknya di situ posisinya gue bingung nih, gue harus gimana, masa gue harus datang. Ya udah gue datang lah, karena gue mikir ini, yang yang ngikutin gue nih si Aisyah ini masukin temen gue yang sakit. Iya, Dia sering karena nangis-nangis. lemah juga kondisinya. Terus katanya posisinya kenapa kok bisa tahu kalau itu ngikutin, soalnya ini si Mila nyebutin nama-nama aja, katanya Mukti mana Mukti gitu. Iya, Jadi si sosok ini masuk ke Mila. iya, Dan Milanya posisinya lagi sakit. iya, Terus nyebut-nyebut nama lu. iya. Wah, Emang. Nah, gue ya udahlah, gue datang. Di situ posisinya gue pakai jaket lah, karena malam kan. Iya. Jaket, terus gue datang, terus udah rame orang-orang ngaji gitu. Gue kenapa ini gitu, ngaji. Terus di luar rumahnya juga udah banyak santri lah, pokoknya mah kayak yang mau nanganin dia. Cuma emang ini posisinya bukan job desk mereka ini, soalnya ini harus orang yang bersangkutan ya, dan itu lu. Iya, gue datang lah, dan gue masuk insecure lah, banyak ustadz kiai datang, katanya juga. Iya. Kayak aduh ceng, katanya juga. Bahasanya mah ngomong Sunda gitu, tong kebal jasa iya karunya si Neng cenah ge. Iya. Bingung kenapa, katanya. Ini katanya juga ada yang ngikutin, katanya juga dia nggak mau keluar. Udahlah, itu gimana? Iya, dia tadi nangis aja, katanya juga. Ya udah, gue datang lah, gue langsung tanya, gue pegang tangannya, langsung dia yang tadinya udah apa sih namanya, udah sadar, pas gue pegang tangannya langsung tuh si Aisyah ini yang ngerasukin lagi. Ya, katanya juga, jangan jauh-jauh, katanya juga. Si ini ngomong, jangan jauh-jauh, katanya juga. Sama di sini aja, jangan jauh-jauh, katanya juga. Gitu. Terus gue bilang, jangan di sini lah, udah. Kalau ini bukan tempat lu, kata gue tuh. Udahlah, ikut aja ini sama gue, maksud gue tuh. Tempat lu itu di musola itu tuh, bukan di musolanya, tapi di pinggir kebon musola itu. Udahlah, jangan ganggu teman gue lagi. Ya udahlah, di situ dia langsung
langsung sadar tuh, pingsan nih temen gue ini si Mila, pas pingsan langsung lah dia sadar. Nah, si Aisyah ini, si makhluk gaib ini ya udah kabur lah, udah pergi. Entah itu pergi bareng gua ya, karena gua nggak ngeliat. Boncengan kali ini motor Ya ya. bisa jadi. Gua nggak ngeliat dia, nggak meluk gua dari belakang. Lucu juga kan, gua ngelus-ngelusin dia. Pengalaman banget lu. Enggak, waktu itu gua ngeliatnya di YouTube gitu. Terus Gitu ya udah, dari kisah itu gua mikir, wah banyak gangguan dari makhluk ini ke teman-teman gua. Terus gua kira udah kelar gitu, tapi ya udah, dia udah nggak kayak ngeganggu temen gua lagi, kayak udah masing-masingnya pas sudah kita udah lulus tuh Jar. Pas kita udah lulus, karena kita udah nggak ke musola lagi tuh, ya udahlah, di situ udah mulai mencar, dia udah nggak ngeganggu lagi karena emang gua nggak sama teman-teman gua ini nih yang perempuan, jadi ya udah. Nah, tapi dari temen gue nih yang bisa juga, dia punya kelebihan, dia bilang memang si ini tuh masih ngikutin, cuma ya sampai sekarang ya mungkin nggak tahu, karena mungkin ya karena ya itu dari historinya itu, dari sejarahnya dia bilang punya kemiripan. Iya, dari pasangan dia gitu. Jadi gitulah kisah gua disukain sama makhluk halus ya, bisa dikatakan ya. Jadi namanya dia ngakunya Aisyah ya, cuma gue pikir terlalu bagus Aisyah dibuat kalangan. Dia terlalu islami lah. Iya, kalangan itu ya nama yang lain lah gitu. Ya sengaja dia, kalau menurut gue ya jangan menyebutkan nama lah ya. Iya. Takutnya kan bisa jadi fitnah. Iya, cuma ini karena emang dia ngomongin nama itu aja. Iya, dan buat teman-teman semuanya, ini tuh kisah asli nyata, pengalaman lu ya. Iya, pengalaman gua. Pengalaman lu, jadi bahkan lu juga jadi saksinya kan di situ. Gua jadi jujur teman-teman, sebenarnya gua juga sedikit tahu tentang cerita ini, cuma emang gua tuh nggak terlalu tahu banyak gitu, karena sebelumnya juga, sebelum adanya video ini atau cerita kita begini-begini, lu udah pernah nyeritain ya di luar sana sama gua dan teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Dan lu bisa percaya atau enggak itu terserah lu, itu hak lu. Iya, ya, benar, itu hak lu semua, terlepas dari benar atau tidak, itu pendapat lu sendiri, nggak jadi masalah. Mau percaya atau tidak percaya itu juga hak lu. Yang penting ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Gitu. Jadi yang baiknya ya lu harus tetap rajin ibadah, karena ibadah itu bukan cuma dilirik sama Tuhan atau Allah, makhluk begitu aja lirik gitu. Iya betul. Itu. Ya lu bisa lihat lah, tuh soleh, ganteng, ada semua gitu. Enggak. Bohong, dia terlalu berlebihan, teman-teman. Gitu. Udah, intinya buat teman-teman semuanya, pokoknya jadiin pelajaran aja. Yang penting ingat, hal buruknya bunuh diri itu nggak boleh teman-teman. Iya, bener nggak? Bener. Ya kan? Nggak boleh. Apapun kalau emang orang tua kalian ngejodohin kalian sama Pilihan. Pilihan orang tua ya, diomongin baik-baik aja, jangan langsung bunuh diri ya. Iya, jangan kabur, lari, bunuh diri. Tapi enggak Jar, biasanya cewek-cewek ataupun orang-orang zaman sekarang tuh enggak bunuh diri Jar. Iya. Bikin status dia biasanya. Iya. Nunggu ada cowok yang respon lagi. Iya, kamu kenapa? Banyak banget emang gitu. Banyak banget ya. Iya. Ya namanya juga kehidupan kali ya. Ya, tidak terlepas dari sebuah masalah. Tapi Allah kan pernah bilang ya Muk ya. Iya. Allah tidak pernah akan mengasih ujian dari batas kemampuan hambanya. Gitu. Ya mungkin itu cukup cerita malam hari ini. Sebenarnya kan malam-malam. Iya. Malam-malam. Jam berapa? Jam 10 kurang, 21.41 gitu. Udah selesai. Jadi terima kasih buat Mukti yang udah nyempetin waktunya juga, karena dia lagi sibuk sebenarnya mah gitu. Ya, gue juga terima kasih nih karena udah dikasih ruang buat cerita berbagai pengalaman gitu. Iya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton dari part 1. Pokoknya mah jangan lupa subscribe channel gua dan juga follow Instagram gua dan Instagram lu. Instagram lu apa, Bu? Krisna Mukti 33. Oke, jangan lupa juga mampir ke Instagramnya. Jangan lupa like dan juga komen di bawah. Oke, terima kasih. See you, bye-bye.